Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian, anak-anak? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Ini sudah siap ya untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Sudah, Bu. Baik. Sudah, Bu. Ibu akan mempresensi kalian terlebih dahulu ya. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas tentang apa? Ada yang ingat? Sumber daya alam yang dapat Sumber daya diperbarui. alam yang dapat diperbarui, Bu. Ya, betul sekali tentang sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Contohnya apa saja? Apakah ada yang masih ingat? Contoh sumber daya yang dapat diperbarui padi, kelapa sawit, dan karet. Betul sekali. Baik, untuk pertemuan saat ini kita akan membahas tentang keberagaman dan juga sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Ibu akan share screen ya. Nah, ini kita akan belajar tematik tema 6, subtema 1, pembelajaran keempat. Untuk tujuan pembelajarannya ada 3. Nah, ini kita akan memasuki materi tentang keberagaman. Ini di sini sudah terlihat ya, ada kolom-kolom pertanyaan. Silahkan anak-anak menuliskan jawaban anak-anak semua di buku tulis masing-masing ya. Ibu beri waktu 3 menit. Dimulai dari sekarang. Baik, Bu. Siap, Bu. Sudah ya anak-anak? Sudah, Bu. Baik, silahkan siapa yang mau membacakan jawaban dari kalian? Siapa yang mau membacakan? Saya, Bu. Ya, silahkan Mbak Zada dibacakan. Apakah cita-cita saya menjadi poluan, Bu? Terus kegiatan yang kamu suka lakukan di rumah, saya suka memasak, Bu. Ini bagus. Lalu, Terus kegiatan yang kamu sukai di sekolah, saya suka pramuka, Bu. bagus Kegiatan apa yang menurutmu sulit untuk melakukannya? Saya sulit melakukan bermain basket, Bu. Oh, begitu ya. Selanjutnya siapa yang mau membacakan hasil jawabannya? Saya, Bu. Baik, silahkan. Mbak Eva. Cita-cita saya jadi dokter. Terus kegiatan saya selama di rumah yaitu menyapu. Kalau kegiatan yang saya sukai di sekolah, mengikuti dokter kecil. Terus kegiatan yang sulit saya lakukan yaitu berenang. Ya, bagus sekali. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kesukaan dan cita-cita dari kita semua itu berbeda-beda. Contohnya seperti tadi, jawaban dari Mbak Zada, cita-citanya menjadi poluan. Sedangkan cita-cita dari Mbak Eva yaitu menjadi dokter. Nah, setiap orang itu memiliki cita-cita dan kegiatan yang disukai itu berbeda. Jadi kita tidak boleh memaksakan kehendak atas kesukaan kita. Jadi kita harus saling menghargai dan menghormati perbedaan. Begitu ya anak-anak? Itu, Bu. Ya, baik, terima kasih ya Mbak Eva dan Mbak Zada. Kemudian selanjutnya kita memperhatikan gambar yang ada di layar. Sudah terlihat ya? Baik, Bu. Di sini ada gambar apa anak-anak? Baju adat, Bu. Betul sekali, gambar baju adat. Di sini ada baju adat apa saja? Ada yang tahu? Bali, Bu. Betul, ada Jawa baju adat Bali. Jawa Tengah. Betul sekali. Sudah, Ada Bu. Jawa Barat. Jawa Barat. ya, betul. Ada Jawa Barat juga. Nah, dari gambar tersebut, kita dapat menyimpulkan apa, anak-anak? Bahwa di Indonesia sendiri yang memiliki wilayah yang banyak sekali tersebar di mana-mana, itu juga terdapat suku, terdapat ras, terdapat baju adat, rumah adat yang berbeda-beda juga, gitu ya. Jadi kita harus apa? Harus saling menghargai dan menghormati perbedaan yang ada, begitu ya anak-anak? Iya, Bu.
Baik. Selanjutnya, manfaat keberagaman bagi Indonesia itu ada 3. Yang pertama, menjadi ciri khas bangsa. Yang kedua, untuk mempererat tali persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Kemudian yang ketiga, karena Indonesia memiliki keberagaman dan keanekaragaman kebudayaan nasional yang sangat banyak. Selanjutnya, mana sih sikap yang harus kita lakukan untuk menyikapi keberagaman? Apakah ada yang tahu? Mempunyai sikap toleransi, saling membantu, saling menghormati, saling menghargai. Ya, betul. Betul semua jawabannya ya. Nih, yang pertama, menghargai perbedaan. Salah satunya menggunakan bahasa Indonesia dengan teman yang memiliki bahasa daerah yang berbeda. Yang kedua, menjaga sikap toleransi dan menghormati perbedaan satu sama lain. Yang ketiga, ikut gotong royong bersama teman, baik di sekolah maupun di rumah, tanpa memandang suku atau budaya mereka. Yang keempat, menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Nah, mari kita tonton video tentang toleransi bersama-sama ya anak-anak. Hampir saya jatuh. Siap berangkat toh. Tuan Ale, aduh mamai. Ya ampun. Kak, bantuin Kak, ya bisa. Bisa bantuin ya Kak, itu ya Kak. Nah, yang itu Ra, satu lagi. Yang ini ya Kak, ganti Ra. Iya ya. Terima kasih Adik. Alhamdulillah. Hebat sekali nih kayak gini. Iya Kak, sama-sama. Kita juga senang kok bisa bantu. Semoga nggak apa-apa ya Kak. Puji Tuhan Adik, tidak ada yang pecah. Oh iya Adik, karena adik-adik sebantu kakak, ini tolong terima ya untuk jajan. Wah, kebetulan lagi banyak Kak. Iya, masa Kak lagi batuk? Balik jajan. Jangan begitu. Adik-adik sebantu kakak kan? Kita ikhlas kok nolongin kakak. Jadi nggak usah dikasih hadiah juga nggak apa-apa kok Kak. Yang penting barangnya kakak aman semua. Puji Tuhan. Semoga Tuhan memberkati ya. Sekali lagi, terima kasih adik-adik. Sama-sama. Hati-hati ya Kak. Baik, apa yang dapat kita petik dari video tadi? Ada yang tahu? Yang didapat dari menonton video tersebut adalah kita harus saling membantu orang lain tanpa membeda-bedakan, Bu. Betul sekali. Jadi mau bagaimanapun keadaan orang lain, kita harus tetap saling tolong-menolong tanpa melihat perbedaan yang ada. Gitu. Baik sekali. Terima kasih Mbak Bella. Nah, kemudian Ibu akan memberi tugas kepada anak-anak sekalian, silahkan untuk mengamati keberagaman yang ada di lingkungan kalian. Silahkan ditulis di buku tulis kalian ya. Ibu beri waktu 5 menit. Dimulai dari sekarang. Baik, sudah ya anak-anak? Sudah selesai semua? Sudah, Bu. Ya, siapa yang berani untuk membacakan hasil pengamatan kalian? Saya, Bu. Baik, Mbak Normalita, silahkan dibacakan. Jadi, seperti keberagaman yang ada di lingkungan sekitar saya, yaitu saya memiliki tetangga yang suku bangsanya adalah suku Sunda. Sikap yang saya lakukan ketika bertemu yaitu dengan menggunakan bahasa Indonesia karena tetangga saya tidak bisa berbahasa Jawa, Bu. Ya, bagus. Betul sekali. Jadi, itu tadi ya, seperti yang sudah disebutkan, sikap kita dalam menghadapi perbedaan yaitu untuk saling menghargai dan tidak membeda-bedakan, begitu ya. Bagus sekali. Terima kasih, Mbak Normalita. Baik, Bu. Ya, kemudian untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, apa sih artinya? Ada yang tahu? Sumber daya alam yang jika kita gunakan terus-menerus akan cepat habis, Bu. Betul sekali. 100 untuk Mbak Zada.
Nah, ini sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah jenis sumber daya alam yang bila dimanfaatkan akan langsung habis. Sumber daya alam ini tidak dapat pulih kembali keberadaannya, seandainya dapat pulih pun akan memerlukan waktu yang sangat lama. Waktu yang diperlukan untuk memulihkannya pun mencapai ratusan juta tahun. Gitu. Nah, apa sih contoh dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu? Nah, ini contohnya. Ada batu bara. Batu bara itu berasal dari tumbuhan purba yang telah mati berjuta-juta tahun yang lalu. Batu bara banyak digunakan sebagai bahan bakar dan juga untuk keperluan industri dan rumah tangga. Contoh lainnya yaitu ada minyak bumi. Minyak bumi berasal dari hewan atau plankton dan jasad-jasad remik yang telah mati berjuta-juta tahun yang lalu. Hasil pengolahan minyak bumi menghasilkan antara lain bensin untuk bahan bakar kendaraan bermotor, kemudian solar, oli, dan aftur. Aftur itu bahan bakar pesawat terbang. Kemudian ada contoh lain juga loh, tidak cuma batu bara dan minyak bumi. Apakah ada yang tahu contoh yang lain? Mas, Bu. Betul, emas. Kemudian apa? Ada lagi? Besi. Ya, betul, besi. Begitu ya, Nak? Nah, Baik, Bu. kemudian Ya, Bu. bagaimana sih sikap yang harus dilakukan agar sumber daya alam tidak cepat habis? Ada yang tahu? Tidak menggunakan secara berlebihan dan Betul. terus-menerus. Betul. Melestarikan sumber daya alam. Mencegah perusakan sumber daya alam. Betul, betul sekali. Nah, ini ya yang pertama, menghemat penggunaan sumber daya alam yang langka. Yang kedua, melestarikan sumber daya alam. Yang ketiga, mencegah perusakan sumber daya alam terhadap pihak yang tidak berwenang. Gitu. Dari pembelajaran hari ini, apa sih yang kita dapat? Yang pertama yaitu tentang keberagaman. Kita bisa tahu bagaimana sikap yang harus dilakukan, apa saja manfaat dari keberagaman di Indonesia. Gitu ya, anak-anak. Nah, sikapnya apa saja tadi? Ada yang masih ingat? Toleransi. Betul. Saling membantu. Betul sekali. Kemudian yang kedua mengenai sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Apa saja contohnya? Emas dan besi. Emas, Betul. besi, minyak bumi. Betul, betul sekali, betul semua ya. Kemudian apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak, ya Tidak, sudah. Bu, sudah paham. Paham semua ya, alhamdulillah. Baik, Ibu akan mengirimkan soal latihan evaluasi melalui grup WhatsApp dikerjakan nanti dan Ibu tunggu sampai jam 5 sore ya. Jangan lupa. Paham. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Kemudian Ibu akan menyampaikan untuk pertemuan yang akan datang, kita akan mempelajari tentang keragaman kegiatan, keragaman cita-cita, dan juga keragaman suku-suku di Indonesia, gitu ya. Baik, Ibu mengingatkan untuk tugas yang tadi untuk mengamati keragaman yang ada di lingkungan sekitar untuk difoto, kemudian dikirimkan melalui WhatsApp grup ya. Jangan lupa. Bu. Nah, alhamdulillah kita sudah melakukan pembelajaran hari ini tanpa kekurangan suatu apapun, berjalan dengan lancar. Gitu ya, anak-anak. Terima kasih. Karena saat ini sedang masa pandemi COVID, Ibu mengingatkan kepada kalian semua untuk selalu menerapkan 3M. Apa saja? Yaitu yang pertama, memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Untuk anak-anak harus tetap semangat ya. Semoga kita bisa dapat bertemu kembali secara langsung. Begitu. Baik, untuk menutup pertemuan hari ini, mari kita membaca doa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Kita akhiri. Mohon maaf apabila Ibu terdapat kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Anak-anak.